Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau bercerita tentang, bukan bercerita sih, gua mau ngebacain satu postingan Twitter yang dibuat oleh seorang YouTuber dari Jepang yang bernama Yamaki. Jadi ceritanya dia itu baru beli rumah, terus merenovasinya, dan rumah yang baru dibelinya itu ternyata menyimpan satu rahasia mengerikan yang disembunyikan oleh pihak penjualnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita baca bersama. Postingan ini gua ambil dari akun Twitter yang bernama Rangga @rangga19105887. Dia mempostingnya pada tanggal 3 Juni tahun 2022 kemarin. Dan dia juga mentranslate ya, aslinya itu diambil dari orang Thailand guys. Kalau dari tulisannya ini, nama akunnya itu ADD Palm atau @ADDPalm. Dia mentweetnya pada tanggal 1 Juni tahun 2022 kemarin. Jadi ini adalah hasil translate-nya. Yamaki atau Yama ya kita sebut saja biar lebih gampang guys. Itu adalah seorang YouTuber asal Jepang. Dia pertama kali mengunggah videonya itu pada tanggal 6 November tahun 2020 dan isinya itu ya vlog-vlog biasa sih tentang berpergian, bermain bass gitu. Utamanya klip tentang merenovasi rumah yang ditinggalinya saat ini yang merupakan suatu rumah tua yang berumur 50 tahun. Yamaki ini membeli rumah ini karena memang harganya saat itu ditawarkan kepadanya sangat murah guys. Sangat jauh di bawah harga pasaran dari rumah-rumah sekitarnya. Yama tinggal di rumah ini, merenovasi, menambahkan barang, merekamnya di YouTube selama beberapa bulan, dasar YouTuber ya. Hingga pada tanggal 12 April tahun 2021 dia unggah dan menjelaskan bahwa dia telah mendengar sesuatu yang aneh di rumah itu. Dia mengambil ponselnya lalu mengambil gambar di depan pintu kamar mandi dan menemukan bahwa pintu kamar mandi itu ternyata bisa terbuka sendiri. Yama menuju kamar mandi dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Padahal semua jendela dan pintu saat itu sedang terkunci. Ditambah lagi, di akhir klip Yama membeberkan sebuah kisah bahwa pemilik sebelumnya telah meninggal karena sakit di kamar mandinya dan ditemukan 2 hari kemudian. Tapi sebenarnya tentang berita kematian itu ada lagi satu isu yang beredar bahwa pemilik lamanya itu meninggal bukan karena sakit. Ada yang menyebutkan bahwa dia meninggal karena bunuh diri. Setelah itu, Yama ini harus berhadapan dengan hal mistis yang ada di rumah itu. Apalagi kejadian di kamar mandi yang semakin ekstrim. Hingga pada unggahan video tanggal 11 Juni tahun 2021, Yama memasang kamera GoPro di sudut kamar mandi. Setelah itu, dia pergi tidur dan kemudian kamera di kamar mandi menunjukkan berbagai kejadian mistis. Suara ketukan berasal dari 2 pintu, dinding, dan bahkan barang di kamar mandi sampai salah satu sisir terjatuh dari lantai atas. Keesokan paginya, Yama pergi ke kamar mandi untuk memotret kondisi kamar mandi yang berantakan. Bahkan lampu toilet itu dapat menyala sendiri, guys.
Lalu beberapa hari kemudian Yama ini melakukan upacara dengan menyalakan dupa, disajikan dengan garam dan sake untuk memberitahu roh yang tersisa bahwa dia akan menempati rumah itu. Lalu di tanggal 17 Juni ia memasang kamera GoPro di sudut lain kamar mandinya, dan malam itu GoPro itu merekam berbagai peristiwa misterius lainnya. Lalu seminggu kemudian Yama ini kembali dari kerja dan menemukan dupa sudah terjatuh berserakan di dasar dupa yang menyala. Yama merasa bahwa semua kejadian ini ada hubungannya dengan hutan yang sudah ditutup tangganya, jadi hutan yang sudah tidak boleh orang masuk lagi gitu. Hingga kemudian dia pun mencari tahu tentang rumahnya ini di peta kota. Yama lalu menemukan informasi bahwa ternyata rumahnya ini baru dibangun pada tahun 1970-an. Sebelum tahun itu, kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan merupakan tempat makam kuno di masa lalu. Ternyata tempat tinggalnya itu dikelilingi oleh kuburan kuno yang tak terhitung jumlahnya sebelum dikembangkan menjadi lingkungan desa. Lalu 4 hari kemudian saat Yama menyalakan dupa di kamar mandi, terdengar ada ketukan di pintu toilet tepat di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia tak melihat ada orang di sana. Yama kemudian menyiapkan kamera untuk mengambil gambar kamar mandi lagi ke arah dupa yang jatuh dan engsel pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Setelah tanggal 14 Juni, Yama ini memasang kamera di kamar mandi dan menemukan hal misterius lagi yang lainnya. Pintu kamar mandi yang dibuka kemudian bisa terlipat dan tertutup dengan sendirinya, serta ada suara-suara misterius dari kamar mandi. Lalu karena penasaran, Yama ini kemudian memotret kamar mandinya ini dari jendela luar. Dan ternyata kamar mandinya ini tidak ada lantai 2-nya. Lalu bagaimana bisa ada orang masuk ke sini? Pada tanggal 28 September saat itu Yama akan pergi tidur. Tiba-tiba dia mendengar ada tangisan, suara tangisan dari luar rumah. Dia langsung mengambil kamera dan berjalan keluar untuk melihat keluar rumah. Dan menemukan teriakannya sudah berhenti. Dan tidak ada orang, hewan, atau apapun yang membuat suara itu. Lalu di tanggal 4 Oktober, Yama kembali lagi mendengar suara tangisan dari luar rumah. Akhirnya dia berjalan keluar dan tidak menemukan siapapun di sana.
Keesokan harinya Yama ini mendengar suara gonggongan keras. Dia keluar dan melihat ada seekor anjing yang menggonggong di tengah jalan. Anjing ini menggonggong pada dirinya sendiri dan pada rumahnya. Yama berpikir suara beberapa hari lalu yang tidak dia temukan suara anjing. Tapi dia masih merasa aneh. Suaranya tidak terdengar seperti suara anjing. Ditambah suara itu menghilang seperti tahu bahwa Yama ini sedang menghampirinya. Lalu di 7 Oktober, Yama mendengar suara ketukan di sisi toilet. Dia lalu memegang kamera dari pintu dan keluar rumah. Dia membuka jendela dan mengambil gambar ke dalam untuk melihat bahwa ternyata tidak ada orang di dalam toilet. Tapi suara itu tidak berhenti mengetuk sampai dia harus masuk rumah untuk membuka pintu toilet dan ketukan itu pun akhirnya berhenti. Beberapa hari kemudian, Yama mengamati loteng kamar mandi yang gelap gulita, di mana tidak ada orang yang diam-diam tinggal. Di bawah lantai kamar mandi juga tidak ada binatang yang bisa melarikan diri. Yama mencoba untuk mengutuk toilet untuk menyamakan suara yang dia pikir mungkin ketukannya dari dinding atau dari lantai. Di tanggal 16 Oktober, Yama bertemu dengan suara misterius itu lagi, guys. Itu adalah suara melolong yang mirip dengan suara tangisan manusia di luar rumah pada saat itu. Yama berjalan keluar untuk melihat sampai teriakan itu berhenti. Hanya ada suara pesawat saja. Kemudian karena udah sangat penasaran, Yama ini akhirnya membeli satu kamera pencitraan termal untuk mendeteksi sinyal termal yang tak dapat ditangkap oleh kamera konvensional. Dia mencoba untuk melempar botol kosong ke arah suara lolongan di luar. Namun dalam klip ini botol itu terlempar ke tanah seperti menabrak benda dan berhenti. Atau bahkan saat Yama ini menemukan ketukan di toilet, ia mencoba untuk mengambil kamera termal. Dan ketika kamera itu menghadap ke pintu, kamera menangkap panas di jendela kaca bergelombang. Sepertinya ada kepala seseorang menatap Yama. Lalu di tanggal 13 November, Yama kembali mendengar suara melolong dari luar rumah. Dia keluar untuk melihat sambil memegang panci berisi air mendidih. Yama kemudian memercikan air ke teriakan tersebut. Yang sebenarnya tidak tahu kena atau tidak, namun lolongan itu terdengar lebih keras sebelum berhenti. Jadi kayak ada yang kesakitan, kan air panas ya.
Yama sangat menderita, ya jelas ya, sangat menderita karena tinggal di rumah dan mendengar suara tangisan aneh ini. Tak peduli seberapa keras Yama mencoba, dia tidak dapat menemukan sumber suara misterius ini. Yama ini sebenarnya sepertinya nggak takut ya, tapi lebih ke arah kesal dan malu gitu loh. Di beberapa klip video tampak dia melempar kursi keluar rumah untuk menghentikan suara, itu saking kesalnya guys. Yama menerima DM Twitter tentang rumah hantu itu. Misalnya ada seseorang yang mengirimkan Gmap gambar rumahnya yang terjadi di tahun 2012. Jadi file tahun 2012 guys. Di situ tampak di jendela ada gambar wajah manusia. Lalu klip dari rumah dekat Yama di Google Maps pada tahun 2018. Ada fotografer melihat sesuatu di jendela dan di akhir klip itu ada seperti bayangan tangan. Lalu di tanggal 26 Desember, Yama melihat ada seorang pria aneh datang ke rumahnya. Pria itu mengatakan bahwa dia tinggal di kota yang sama dengan Yama ini ya. Dan dia mengaku di tempat tinggalnya dia juga mendengar suara misterius seperti ini. Dan dia mendatangi Yama ini karena dia telah menonton video dari Yama dan dia sangat tertarik dengan video-video itu. Tapi saat itu Yama ini pura-pura nggak tahu dan Yama kemudian mengancam akan memberitahu polisi sampai pria itu akhirnya kembali dan masuk ke dalam mobilnya. Dalam klip berikutnya, Yama mendengar tangisan misterius dari bulan Desember hingga bulan Maret tahun 2022. Buset, lama banget guys. Kali ini Yama menemukan suara ketukan keras di toilet yang ketika dia membukanya, dia tidak menemukan siapapun atau apapun. Kemudian Yama ini menjelaskan lebih banyak tentang plot-plot rumah di klip berikutnya. Dia mengatakan bahwa selain menjadi makam suku kuno, dia menemukan dokumen pada tahun 70-an yang mendokumentasikan penemuan sisa-sisa manusia. Sisa-sisa gigi juga ada di sekitar rumahnya. Lalu di klip berikutnya, Yama bertemu dengan seekor kucing putih yang diduga tersesat. Yama menjelaskan bahwa biasanya kucing lain itu hanya melewati rumahnya aja. Tapi kucing putih ini yang paling sering datang. Kucing putih sering merasa gatal karena kutu. Lalu Yama ini berinisiatif untuk membawanya ke dokter untuk memberinya pengobatan dan menyebabkan kucing putih itu jadi lebih sering datang ke rumahnya dan mengendap memasuki rumahnya. Hal itu terus dilakukan oleh kucing itu sampai akhirnya Yama ini mengalah dan membukakan pintu dan membawa kucing putih itu masuk ke rumah. Lalu hari berlalu, Yama memberikan tempat dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Dan lalu yang anehnya guys, sejak ada kucing itu ya, suara tangisan dan ketukan yang selama ini mengganggu Yama itu tiba-tiba bisa hilang dengan sendirinya. Dan memang kucing ini sering melihat dari jendela rumah itu ya, melihat keluar ke arah suara lolongan dan suara misterius yang aneh yang berasal dari luar rumah. Jadi sama-sama ngeliatin gitu sama si Yama itu. Tapi kayaknya seolah-olah kucing ini menyimpan satu misteri juga guys. Mungkin dia jagain rumah itu atau gimana, atau karena berterima kasih dengan Yama makanya dia mengusir makhluk-makhluk itu mungkin ya. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya ya cerita dari Yamaki ini, paling enggak cerita ini cukup ngehibur juga sih. Buat iseng-iseng isi waktu ya bolehlah. Dan mudah-mudahan cerita ini juga bisa mengisi waktu dan menghibur kalian juga. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Thank you and see you.